Hello, this is Sarah Brown calling from Indonesia Institute of Business and Technology. Hello, how can I help you? Miss Indah asked me to call you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how's your life? In this video we are going to study about telephoning in English. Nah, kalian mungkin ada yang bingung bagaimana sih etika ataupun speaking English tentang telepon. Mungkin ada bahasa-bahasa yang tersendiri ya. Nah, itu benar sekali. Jadi langsung saja, yang pertama di dalam telephoning in English biasanya itu tidak jauh-jauh dari spelling. Nah, biasanya kan kalau kita telepon orang nanya siapa namanya gitu kan, kalau nama-nama Inggris kan kurang jelas ya, jadi biasanya itu akan dispellingkan. Nah, ternyata ada beberapa kata yang terkadang untuk spellingnya itu sering salah kelas. Misalnya seperti A, E, I, O, U. Nah, ini tuh adalah beberapa huruf vokal yang terkadang sering keliru di dalam mengejanya atau spellingnya. Oke, yang kedua ada huruf-huruf konsonan yang terkadang salah dalam pengucapan atau terkadang sering mengalami kebingungan. Ya, ada apa saja itu? G, J, W, X, Y, and Z. Nah, jadi ada tips buat kalian supaya kalian jelas dan tidak miscommunication dengan siapa kalian berbicara. Maka ketika kalian menyuruh lawan bicara kalian untuk menspellingkan namanya, take a note ya, ambil catatan lalu ditulis. Okay, the second, saying telephone numbers. Lihat contohnya ya, pay attention. Nah, jadi untuk angka-angka ini kalian bisa membacanya dengan 017123344 atau 017123344. Nah, jadi kalau angkanya double ataupun dua, kalian bisa mengatakan double two. Atau misalnya ada 3 angkanya, triple, misalnya double misalnya ada 4 3 kali, jadi triple four begitu. Kalau 2 kali 4-nya double four. Oke? Selanjutnya, saying email addresses on the phone. Oke, untuk tanda ini is pronounced at. And then this one forward slash, and then yang garis penghubung ini bacanya hyphen or dash, ya, jadi bisa hyphen bisa dash, atau yang garis penghubungnya di bawah itu is pronounced underscore. Jadi for example, Citra Dewi Resti @gmail.com. Oke, jadi kalau titik bacanya dot ya. I would like to give you an example of telephoning conversation. Silakan diperhatikan ya. Can I speak to Mr. Smith, please? May I ask who's calling? Yes, this is Jane speaking. Nah, kelas banyak orang yang ketika menelepon seseorang, dia tidak menjelaskan siapa diri dia atau tidak memperkenalkan diri. Tetapi biarpun begitu, mereka tidak akan merasa tersinggung apabila kalian bertanya tentang diri mereka atau siapa nama mereka. Oke, yang selanjutnya adalah leaving or taking a message, meninggalkan atau menerima pesan. Nah, kita masih dalam contoh conversation antara resepsionis dan penelpon ya. I'm afraid Mr. Smith is in a meeting. Would you like to leave a message? Could you ask him to call me back? What's your number, please?
Nah, jadi tadi si resepsionis itu khawatir apabila Mr. Smith sedang rapat. Jadi kalian bisa menggunakan ekspresi lain. Mungkin Mr. Smith sedang liburan atau mungkin dia sedang sakit. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Kemudian si resepsionis bertanya, apakah ada pesan yang ingin ditinggalkan? Begitu, dan dia meminta nomor telepon dari si penelpon tadi. Tapi jika si resepsionis tidak bertanya tentang apakah kamu ingin meninggalkan pesan, maka kamu bisa saja langsung meninggalkan pesan kepada resepsionis tadi. Nah, ungkapan apa yang bisa digunakan? Could I leave a message, please? Yes, certainly. Nah, itulah tadi contoh conversation singkat ya dari si tamu atau penelpon kepada resepsionis yang bertanya tentang Mr. Smith. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang social talk on the phone. Nah, untuk social talk on the phone biasanya ya kalian awalnya itu memang sudah kenal atau bisa jadi itu adalah pertama kali kalian berbicara dengan orang tersebut ya. Biasanya percakapannya seperti percakapan biasa, hello, how are you? Bertanya tentang kabar, atau misalnya ada sesuatu yang ingin dibahas, how about blank blank blank, bisa kalian tanyakan. Nah, yang selanjutnya adalah calling someone you don't know. Nah, mungkin kolega ataupun teman kamu menyuruh kamu untuk menelpon seseorang. Tentu saja seharusnya kalian memperkenalkan diri kalian dan itu atas nama siapa. Oke, perhatikan contohnya. Hello, this is Sarah Brown calling from Indonesia Institute of Business and Technology. Hello, what can I do for you? I'm calling on behalf of Miss Indah. Atau ungkapan lain yang bisa kalian gunakan adalah Hello, this is Sarah Brown calling from Indonesia Institute of Business and Technology. Hello, how can I help you? Miss Indah asked me to call you. Okay, next, telephoning in English problems. Jadi ketika kalian menelpon, itu sudah biasa ya, pasti ada masalah gitu ya. Suaranya nggak kedengeran atau sinyal. Jadi ini adalah bahasa Inggris yang bisa kalian gunakan. Oke, perhatikan ya. When you can't hear someone. Ketika kamu tidak bisa mendengarkan suara seseorang, kalian bisa mengatakan, I'm sorry, could you speak up please? I'm sorry, I can't hear you very well. I'm sorry, the line's bad. Could you repeat what you just said? Okay, next. When you don't understand what someone says. Ketika kamu tidak paham apa yang orang katakan, kamu bisa mengatakan, I'm sorry, could you repeat that please? Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't get that. I'm afraid I don't follow you. Could you repeat it, please? I'm sorry, I'm not sure I understand. Would you mind explaining it again, please? Try to speak clearly and don't be afraid to speak more slowly than normal. Think about what you want to say before calling. Don't be afraid to ask your caller to repeat themselves if you don't understand. Okay class, I think that's all about this video. Hopefully it can be useful for you and you can apply this speaking or telephone conversation at your daily speaking. And see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.